Sahabatku di dalam kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini. Dan bagaimana saya juga pernah mengalami bagaimana diselamatkan Tuhan Yesus ketika saya menerima Yesus di dalam hidup saya. Sahabatku di dalam kasih Tuhan, kita tahu bahwa manusia dan Tuhan ada jurang pemisah yang sangat dalam dan tak terjangkau, yaitu dosa. Seperti kita lihat di dalam Roma 3 ayat 9, dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Di dalam versi King James dikatakan they are all under sin, di bawah dosa. Di dalam basic English dikatakan are all, semua manusia under the power of sin. Semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Manusia sendiri tidak punya kuasa atas hidupnya. Hidupnya kecenderungannya untuk melakukan dosa, melahirkan dosa. Dan manusia tidak berdaya karena ada di bawah kekuasaan dosa. Manusia tidak ada kuasa apapun atas hidupnya. Melahirkan dosa, cenderung berbuat dosa, berbuat jahat. Itulah manusia. Dan dikatakan juga di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. King James Version mengatakan, for all have sinned and come short of the glory of God. Semua orang telah berbuat dosa tanpa kecuali. Semua manusia di muka bumi ini yang sudah lahir, yang saat hidup dan yang akan datang, dikatakan semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. The glory of God tidak ada di dalam manusia. Tidak ada kemuliaan, tidak ada yang baik, tidak mulia lagi, kotor, dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Itulah fakta antara manusia dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, yaitu manusia, dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu, yaitu manusia, sehingga Tuhan tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Jadi dosa adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dosa yaitu kejahatan manusia yang menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Jelas sekali di sini dikatakan dosa, kejahatan. Apa akibatnya ketika manusia berdosa? Ibrani 9 ayat 27 dikatakan demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sahabatku dalam kasih Tuhan, manusia pasti akan mengalami kematian. Dan hanya satu kali saja, tidak ada yang mati, hidup bangkit, mati, bangkit. Tidak ada yang seperti itu. Manusia ditetapkan mati sekali, kemudian dihakimi. Kalau kita manusia berdosa dan dihakimi, apakah akan masuk ke dalam surga di tempatnya Tuhan? Tentu tidak. Karena dosa. Inilah fakta tentang manusia. Sahabatku dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, manusia bisa diselamatkan itu dari iman, pemberian Allah, bukan usaha manusia. Apa itu usaha manusia? Apa itu pekerjaan manusia? Di antaranya berbuat baik, beragama, beramal, apapun yang dilakukan, perbuatan berbuat baik, apapun usaha-usaha manusia untuk mencapai pada Tuhan, tidak bisa menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan hanya kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian anugerah dari Tuhan. Jadi yang bisa menyelamatkan adalah manusia. Tuhan maksud saya, bukan manusia. Usaha manusia gagal. Di dalam Yesaya 64 ayat 6a dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Itulah usaha manusia, itulah kesalehan manusia, itulah perbuatan baik manusia. Di dalam Yesaya dikatakan seperti kain kotor. Itulah manusia, dosa kotor. Sangat jauh sekali, sangat berbeda dengan Tuhan yang mulia, yang penuh kemuliaan. Manusia tidak ada kemuliaannya sama sekali. Segala perbuatan baiknya dipandang Tuhan kotor, najis, tidak artinya. Usaha-usaha manusia tidak bisa, gagal total untuk menuju keselamatan kepada Tuhan. Nah, sahabatku dalam kasih Tuhan, ada kabar baik. Ketika manusia sudah di bawah kuasa dosa dan tidak bisa berbuat apa-apa, segala usahanya gagal untuk mengalami keselamatan kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar, dikatakan Tuhan yang benar, untuk orang-orang yang tidak benar, manusia yang tidak benar, yang berdosa tadi. Supaya apa? Supaya Tuhan membawa kita manusia berdosa kepada Allah. Apalagi yang dilakukan Kristus. Ia yang telah dibunuh, Kristus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut Roh. Jadi ini yang dilakukan Tuhan karena kasih yang besar kepada manusia. Kristus yang benar, yang tidak berdosa, datang kepada orang-orang yang tidak benar, yang berdosa. Supaya apa? Dengan cara demikian, hanya yang benar, yang mulia, yang tidak berdosa, yang bisa membawa manusia kepada Allah. Caranya bagaimana? Kristus harus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi pada yang ketiga ia dibangkitkan. Bangkit dari kematian kekal, bangkit dari dosa. Karena Kristus berkuasa atas dosa. Inilah yang bisa membawa kepada Allah, kepada keselamatan kepada Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, tidak ada manusia yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui Kristus. Hanya Kristus yang bisa membawa manusia kepada Tuhan. Manusia tidak bisa membawa dirinya sendiri kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Tuhan. Pertolongan, keselamatan dari Tuhan.
Ini membuktikan apa? Kita lihat dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih karunia Tuhan, sehingga semua manusia yang percaya kepada Allah tidak akan binasa di dalam kematian kekal, tetapi akan beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, di dalam Yohanes 5:24, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku memiliki hidup yang kekal, tidak masuk ke dalam penghakiman, karena ia sudah pindah dari kematian ke kehidupan. Apa yang didapat ketika orang mau mendengar dan percaya kepada Kristus? Ia memiliki hidup kekal. Ia tidak dihukum. Di awal tadi dikatakan semua manusia yang berdosa akan dihakimi, akan dihukum. Tapi semua orang yang percaya kepada Kristus tidak akan dihukum. Dan ia pindah dari maut ke dalam hidup. Kalau dihakimi, dia akan masuk ke dalam maut. Tapi karena percaya kepada Kristus, dia akan pindah ke dalam hidup kekal bersama dengan Kristus. Jadi yang dilakukan untuk bisa mendapatkan hidup kekal, tidak dihukum dalam kematian kekekalan dan masuk ke dalam hidup kekal adalah mendengar perkataan Kristus dan percaya kepada Kristus. Dua hal ini yang kita harus lakukan. Sahabatku dalam kasih setia Tuhan, dalam Yohanes 1:12 dikatakan, namun mereka yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Percaya berarti menerima Yesus Kristus dan akan disebut anak-anak Allah. Sungguh, hanya ini yang bisa dilakukan. Percaya kepada Kristus artinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, sahabatku dalam kasih Tuhan, kita tadi sudah mendengar, sudah melihat, saya sudah membagikan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal. Mari saya mengajak sahabatku dalam kasih Tuhan untuk datang kepada Yesus. Dan berdoa dengan demikian. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak mau dihukum dalam kematian kekal. Saya mengakui Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyelesaikan dan mengampuni dosa saya. Dan Yesus telah bangkit dari kematian, memberikan hidup kekal kepada saya. Saya mengundang Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Sahabatku dalam kasih Tuhan, ini yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Percayalah kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Selamat bertumbuh dalam Tuhan, dan kita akan menerima kekekalan, bukan kematian kekal, tapi hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.